Bupati Toraja Utara. Selamat siang dan shalom. Bapak Ibu hadirin silakan duduk kembali. Aku sendiri, Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Toraja Utara, yang kami hormati para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah Kabupaten Toraja Utara, yang kami hormati Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Toraja Utara, Ketua Aman, Ketua Asita, Ketua PHRI dan HPI Toraja, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerhati budaya se-Kabupaten Toraja Utara, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sama kami hormati. Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenaannya kita dapat hadir di Gedung Pemuda Vandelostrek Rantepal, Kabupaten Toraja Utara. Kami menyambut hangat kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara pembukaan Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara tahun 2022. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara tahun 2022 ini mengusung tema menjadikan kain Nusantara mendunia. Hadirin yang kami hormati, pameran kain tradisional Nusantara yang dilaksanakan selama 3 hari ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang jenis-jenis kain tradisional Nusantara kepada masyarakat luas, serta melestarikan kain tradisional Nusantara dan memotivasi masyarakat luas untuk cinta dan menggunakan kain tradisional Nusantara di dalam setiap kesempatan. Bapak Ibu tamu undangan, pameran nasional kain tradisional Nusantara ini diikuti oleh 9 peserta pameran, yaitu Museum Kabupaten Bamasa, Sulawesi Barat. Kita berikan aplaus. Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Museum Provinsi Jawa Timur Empu Tantular. UPT Museum Loka Budaya Uncen Jayapura, Papua. Museum Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Museum Provinsi Riau Sandila Utama. Museum Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan Museum Pontiku Kabupaten Toraja Utara. Baiklah hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan, untuk lebih diberkahinya acara kita saat ini, kita akan awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pastor Yan Sulok. Bapak yang kami hormati dan kita banggakan, semua yang hadir di sini, mari kita datang kepada Allah untuk mohon rahmat berkat untuk segala kegiatan kita, pameran yang 4 ini selama 3 hari. Semoga semua dalam bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sejak awal Engkau mencipta kami ingin membuka pameran tenun tradisional Nusantara ini dengan mohon rahmat berkat-Mu. Semoga kami masyarakat Indonesia senantiasa mencintai produk lokal, memelihara dan melestarikan kain tenun tradisional yang tiada lain merupakan sebuah kain yang memiliki roh untuk bangsa kami bahkan dunia. Di Toraja Utara ini ya Bapak, Kau kumpulkan beberapa museum dari segala penjuru di Nusantara ini untuk memamerkan hasil karya tangan masyarakat dan manusia di bumi ini, di negeri Indonesia. Semoga berkat-Mu senantiasa melimpah, bahkan semoga lewat acara ini kain tenun tradisional semakin kami cintai dan semakin kami pelihara, bahkan semakin dikenal oleh dunia. Dengan demikian ya Bapak, kami anak-anak-Mu di bumi Indonesia ini teristimewa di Toraja Utara ini juga semakin tergerak untuk memberi hati pada kain tradisional Nusantara. Semoga acara di tempat ini ya Bapak senantiasa dalam lindungan berkat-Mu. Para panitia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya Kau beri berkat, beri ketekunan, beri semangat, beri kesehatan yang baik supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian nama daerah Toraja Utara juga ini semakin mendunia, bahkan semakin dikenal sampai ke ujung-ujung bumi. Bapa yang Maha Baik, inilah doa yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu untuk pameran kain tenun tradisional Nusantara yang berlangsung di Toraja Utara selama 3 hari ini. Kau berkati orang-orang yang terlibat di dalamnya, bahkan semua saja yang datang ke tempat ini, dan semoga pameran ini menghasilkan hal-hal yang baik dan positif bagi bangsa kami,
teristimewa bagi daerah kami dengan berkat-Mu yang melimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor bersama dengan rombongan. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bersama persembahan tari kreasi Sende Paiman dari Sanggar Tari Matahari Allah. Selamat menyaksikan. Sende Paiman merupakan tarian kreasi baru yang gerak dan tarinya berakar dari gerak tali Pagenlo. Tarian Sende Paiman menggambarkan rasa syukur serta kegembiraan dan sorotan sukacita atas berkat dari Sang Pencipta bagi kita umat manusia. Bapak Ibu hadirin sekalian, tarian Sende Paiman ditarikan dengan gerakan yang dinamis serta penuh keanggunan yang diperlihatkan lewat gerakan para penari saat menari, serta diiringi dengan alunan seruling dan tabuhan gitar. Tarian ini pada umumnya dipentaskan dalam acara rambutuka atau syukuran rumah adat dan penyambutan tamu-tamu kehormatan serta acara pernikahan. Dan pada pementasan tari Sende Paiman ada satu hal yang menarik, yaitu kegiatan maktoding atau memberikan sejumlah uang kepada para penari sebagai bentuk syukur kita kepada berkat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah hadirin sekalian, selamat menyaksikan.
meriah kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama memberikan tanda sukacita, yaitu matoding, atau memberikan sejumlah uang atau yang sering kita kenal dengan saweran kepada para penari sebagai tanda apresiasi atas tarian yang dipersembahkan. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Sanggar Tari Matahari Allah.
hadirin sekalian, lagu yang dibawakan oleh Volsong dari SMA 1 Toraja Utara menceritakan tentang kebudayaan, kehidupan masyarakat Toraja yang mengalami peristiwa Rambu Tuka dan Rambu Solo. Musim kehidupan manusia berganti, mengalami duka dan mengalami suka. Dan inilah yang diceritakan oleh para penari dan para penyanyi. Selamat menyaksikan. Kita berikan aplaus yang meriah kepada anak-anak dari SMA Negeri 1 Toraja Utara. Diucapkan terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, kita akan mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara kepada Bapak Matius Sampelalong, SE MSI, dengan hormat disilakan. Laporan Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara tahun 2022. Yang terhormat Bapak Bupati Toraja Utara, yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan, yang kami hormati Kepala Rutan Makale berserta rombongan, para asisten staf ahli, Kepala SKPD se-Kabupaten Toraja Utara, Ibu Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Toraja Utara, para Kepala Museum se-Nusantara bersama dengan rombongan yang hadir pada siang hari ini, para budayawan,
yang hadir pada saat ini, para undangan, panitia hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat dan pertolongannya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara. Pameran Nasional Kain Tradisional ini merupakan event tahunan seluruh provinsi di Indonesia, di mana tahun ini Kabupaten Toraja Utara dipercaya sebagai tuan rumah. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami melaporkan beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Maksud dan tujuan dalam kegiatan pameran ini adalah untuk melestarikan kain tradisional daerah sebagai identitas budaya Indonesia. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: mendorong ekonomi kreatif, memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang kain tradisional Nusantara kepada seluruh masyarakat, melestarikan kain tradisional Nusantara, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa, khususnya kain tradisional Nusantara. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan tanggal 28 sampai dengan 30 November 2022. Tempat pelaksanaan Gedung Pemuda Vandelostre, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Peserta pameran. Peserta pameran terdiri dari 9 peserta pameran, yaitu Museum Empu Tantular, Jawa Timur, Museum Sang Nila Utama, Provinsi Riau, Museum Sono Budoyo, Yogyakarta, Museum Negeri Sumatera Utara, Museum Loko Budoyo, Uncen, Jayapura, Museum Sri Baduga, Jawa Barat, Museum Den Matamde Mamasa, Sulawesi Barat, Museum Sulawesi Tenggara Kendari, dan Museum Pongtiku, Kabupaten Toraja Utara. Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pameran ini dibiayai dari dana DAK non-fisik museum yang melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2022. Demikian laporan kami sampaikan, dan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan, kita akan mendengarkan sambutan Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Andes Liberty Sitinjak MM MSc. Dengan hormat disilahkan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Toraja Utara, Bapak Yohanes Basang. Yang kami hormati Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati para pimpinan tinggi peragama di jajaran Kanwil Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara, Bapak Matius.
Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang turut hadir, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkah-Nya. Kita dapat berkumpul bersama pada pagi yang ceria ini. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Toraja Utara, khususnya Dinas Kebudayaan Pariwisata yang telah mengundang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk menyemarakan pameran kain tradisional Nusantara yang diselenggarakan di Gedung Pandelos dan Tepau ini. Hadirin yang berbahagia, kain tenun tradisional adalah salah satu bentuk dari ekspresi budaya tradisional yang dilindungi secara hukum melalui rejim kekayaan intelektual, diwariskan secara turun-temurun dan lintas generasi. Budaya menenun telah ada jauh sejak leluhur kita dahulu di negeri ini. Budaya menenun sendiri tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Di Toraja mengenal tenun sadan, di Sumatera Utara mengenal ulos, di Bali mengenal tenun endek, hingga tenun-tenun lain di Nusa Tenggara hingga Papua. Warisan budaya tersebut harus kita jaga dari ancaman penyerobotan atau klaim secara sepihak oleh negara lain. Salah satunya melalui pencatatan KI komunal yang memberikan perlindungan hukum secara defensif. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kehadiran saya pada kali ini sengaja saya turut hadir dalam acara ini karena sebagai instansi vertikal menjalankan tugas Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah Sulawesi Selatan, bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi itu adalah kekayaan intelektual individual maupun kekayaan intelektual komunal. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Bupati dengan jajaran, saya masih teringat tahun 2000 saya di sini. Saya sengaja datang tahun 2000. Daerah ini masih sangat dingin. Sangat-sangat dingin. Pinusnya masih betul-betul terlestarikan. Tapi tadi malam saya kaget nginep di hotel sudah ada AC. Ini sebuah perubahan yang sangat signifikan. Pak Bupati dan jajaran yang saya hormati, apa makna yang tadi saya katakan tadi? Kalau di dalam teori ekonomi mikro dan makro, katanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tetapi alat pemenuhan kebutuhan manusia itu sangat terbatas. Dari sumber daya alam, ada sumber daya alam yang terbarukan, ada juga yang tidak terbarukan. Dari konsep itu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan fokus di dalam sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kami sangat mengapresiasi perayaan ini, acara ini, karena ke depan kita harus sudah lebih menekankan kepada inovasi. Inovasi itu adalah salah satu bagian bagaimana kekayaan individual dan kekayaan komunal menjadi sebuah sasaran daripada inovasi. Karena pada satu ketika
sumber daya alam itu yang tidak terbarukan, maka banyak masyarakat akan kehilangan pencarian atau kehilangan lapangan kerja. Justru itu, dengan adanya kekayaan intelektual dan kekayaan komunal, kita mendorong ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi masyarakat di daerah Toraja. Sebagai salah satu contoh, ada catatan yang sudah kami dapatkan dari Kanwil, termasuk di kekayaan intelektual, termasuk kopi Toraja. Ini adalah bagian komoditi yang mempunyai nilai ekonomi, yang mana khas dari Toraja ini akan menjadi sebuah nilai ekonomi buat pemerintah daerah, karena ini menjadi kekayaan komunal. Berbicara tentang kekayaan intelektual individual, sebagai Kanwil saya menitipkan kepada Pak Bupati, mari kita bersama-sama bagaimana para individual berusaha sekeras mungkin untuk menciptakan seperti tadi yang dipamerkan berupa kain tenunan tadi, untuk bisa menjadi sebuah komoditi yang mempunyai nilai terhadap penciptanya, pengrajinnya, untuk nanti ini bisa menjadi kekuatan ekonomi buat individu sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan tadi. Kita berharap kekayaan intelektual ke depan menjadi sebuah ekonomi kreatif yang kuat di Toraja. Karena bagaimanapun proses perubahan seperti yang dikatakan penari tadi, dari waktu ke waktu akan terjadi. Kami melihat kemarin saya tiba di sini, pesawatnya 2 kali tidak bisa mendarat, akhirnya kembali lagi ke Makassar, pendaratan ketiga baru bisa mulus. Kami melihat potensi-potensi baik komunal. Menurut kami daerah ini, saya sudah lihat di Google, ketinggian 300 sampai 2.500 di atas permukaan laut. Dan izin Pak Bupati sebagai Kanwil, saya mohon izin nanti akan langsung meninjau negeri di atas awan, karena tahun depan kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM akan memperlombakan daerah pariwisata, tapi di sana telah disediakan beberapa booth untuk pameran kekayaan intelektual dan kekayaan komunal. Saya secara persis belum tahu apakah misalnya negeri di atas awan dengan Sarpras. Berdasarkan kunjungan saya nanti, apakah Toraja akan kami ajukan untuk diperlombakan negeri di atas awan ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pak Menteri, yang di sana tempat datangnya wisata, tempat pameran kekayaan intelektual individual dan kekayaan intelektual komunal. Saya berharap dan saya punya harapan Toraja bisa tampil dengan potensi budaya yang cukup unik menurut kriteria kita orang-orang muda sekarang. Saya pikir ini banyak akan digemari dan punya nilai jual yang tinggi manakala kita bersama-sama, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, untuk sama-sama mensponsori negeri di atas awan ini, salah satu objek wisata yang kita coba kembangkan, bagaimana para turis-turis domestik dan turis internasional untuk hadir di daerah Toraja sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang nanti masuk menjadi pendapatan asli daerah. Ini adalah harapan kami kepada Pak Bupati dan seluruh unsur Tekovinda. Kami sampaikan bahwa Tenun dan Toraja telah memperoleh 15 sertifikat KI komunal
dengan rincian satu pengetahuan tradisional masyarakat dan terkait tata cara pembuatan kerajinan tangan tradisional yaitu tenun sadan, dan 14 ekspresi budaya tradisional berupa motif tradisional tenun sadan. Maka dari itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk pemerintah Toraja untuk yang sudah memiliki kesadaran dan berkenan melindungi budaya asli daerahnya. Yang saya hormati, yang pertama saya minta maaf, seyogyanya tadi kita buka jam 10, tapi karena saya ada rapat jadi saya telat 1 jam. Saya minta maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini dikenal dengan orang disiplin, tapi hari ini saya terlambat. Bukan karena disengaja, tetapi karena ya tidak bisa saya menghindari. Ya. Yang berikut, selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu semua, ya, atas kehadiran Bapak Ibu di Toraja Utara dalam rangka pameran kain tenun yang saya dengar tadi ada 9 museum yang hadir di sini. Saya pikir kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, termasuk Pak Kakanwil dan rombongan. Kalau tadi Pak Kakanwil mengatakan bahwa kok ada perubahan di Hotel Misliana sudah ada ya mungkin karena mereka paham Bapak Kakanwil sering pakai AC jadi dipasangkan khusus. Dan saya harap para peserta yang datang dari luar, saya harap nanti bermalam di negeri di atas awan. Di situ biar lagi Bapak pakai selimut 10 tetap akan dingin juga. Ya, kecuali selimut hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh daerah di seluruh Nusantara. Tentu kita bertanggung jawab semua untuk menjaga, melestarikan kekayaan intelektual, kekayaan komunal kita ini yang tadi sudah disebutkan bahwa ada kain tenun yang merupakan ya asli dari setiap daerah kita. Ya, seluruh bangsa di dunia dikenal karena budayanya, karena adat istiadatnya. Toraja pada umumnya, Toraja pada utara pada khususnya dikenal karena budaya, adat istiadat, dan terutama kain tenunnya itu. Hanya memang persoalannya kain kami ini masih cukup mahal kalau disandingkan dengan kain-kain tenun lain. Karena satu, bahannya masih susah. 2, belum banyak masyarakat yang tertarik, masih terbatas. Dan tentu ya itu tadi, masih kami harus beli tenun dari Jepara, dari Jogja, karena cukup harganya murah. Jadi yang dari Jepara dan Jogja ini berbahagialah karena setiap ada event di sini, apakah itu acara Rambu Solo, ya prosesi pemakaman orang meninggal disebut Rambu Solo, lalu upacara-upacara kegembiraan, apakah itu pernikahan atau peresmian rumah atau tongkonan, masih sering masyarakat kami pesan kain-kain tenun dari luar karena harganya masih ya cukup terjangkau. Nah, kami punya kain tenun di sini cukup mahal. Ya, tentu ya ini juga tantangan bagi kami untuk bisa bersaing dengan kain-kain tenun lain. Tapi menurut saya bagus juga kalau harganya mahal. Toh, bagus juga supaya pendapatan masyarakat saya naik. Ya kan? Dan jangan lupa kalau Bapak Ibu pulang nanti jangan lupa beli kain tenun. Ya, yang datang itu laki-laki belikanlah istri kamu. Gitu? Yang datang perempuan ya belikan suaminya, yang laki-laki datang berikan istri kalian. Karena apa? Pasti kalau tiba di rumah, mana kain Toraja, tenun Toraja, pasti Bapak Ibu tambah disayang istri dan suami.
Iya, kalau datang di sini lalu tidak beli kain tenun, ya kan tidak berkesan. Ya kan, tidak berkesan. Ya, dari Papua, ya selamat. Saya ini ya orang Toraja asal Papua. Ya, dulu waktu saya menjadi wakil bupati di Mimika, saya deklarasikan Mimika bernokel. Jadi semua anak sekolah itu ke sekolah, pegawai ke kantor, guru-guru ke sekolah menggunakan nokel. Akhirnya hidup. Jadi di pinggir jalan itu semua orang yang punya tenun dijual. Nah, saya tidak tahu apakah apa yang saya canangkan saat itu masih berjalan. Saya tidak tahu. Yang jelas bahwa saat itu. Dan di Toraja ini setiap hari Jumat kami ke kantor, ya hari Kamis ya, semua pegawai menggunakan pakaian tenun. Nah, itu adalah bagian dari salah satu cara kami untuk melestarikan kain tenun Toraja. Dan kain tenun Toraja itu tebal, kuat, dan kalau dipakai hangat. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti pergi ke pegunungan harus bawa kain tenun supaya Bapak Ibu hangat. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang kepada rombongan dari Museum Empu Tantular Jawa Timur. Mana orangnya? Oh, sendiri Pak? Oh, bagus. Saya kira sendiri. Kalau dua datang, dua berdiri Pak. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu kalau duduk terus, tidur terus, ibu-ibu tidak suka. Ya, sukanya ibu-ibu itu laki-laki berdiri terus. Betul toh? Betul. Makanya ibu-ibu kalau bapaknya tidur terus, lemas terus, ibu-ibu tidak suka, malas, cemberut. Tapi kalau bapaknya berdiri terus, pasti bilang, ah kau memang keren, mantap. Betul. Dan selamat datang kepada rombongan Museum Sang Nila Utama Provinsi Riau. Mana orangnya? Weh, keren. Terima kasih. Kapan datang? Jauh-jauh. Oh, baru tiba-tiba. Oh iya, baik. Selamat menikmati alamnya Toraja. Saya terus terang belum pernah ke apa ini? Ya, Provinsi Riau belum pernah. Kalau ke Jawa Timur sudah pernah saya ke Jawa Timur, ya, apalagi ke Papua karena saya orang Toraja asal Papua. Lalu selamat datang kepada Museum apa ini? Sono Budoyo Yogyakarta. Mana? Yogyakarta. Makasih. Saya dulu sudah pernah ke Jogja. Masih ada ke itu pohon dua, kalau kita tutup mata jalan tidak bisa masuk. Masih ada. Oh ya. Saya dulu mau masuk tapi tidak pernah masuk. Ya tahu? Begitu. Mantap. Kalau yang sekitar jalan itu yang ramai sekali, jalan apa namanya? Oh, Malioboro. Ya. Di Malioboro itu banyaknya itu kreativitas dan saya senang. Apalagi juga banyak ibu-ibunya di situ. Banyak juga yang gadis-gadis di situ. Ya, hampir saya tinggal di Jogja, tapi tidak kesampaian. Silakan. Dan selamat datang kepada rombongan Museum Negeri Sumatera Utara. Mana Sumatera Utara? Horas. Ya, ulosnya kenapa tidak bawakan saya satu? Atau ada bawangnya? Oh ya, kasih saya nanti ya. Iya ya. Dan selamat datang kepada Museum Loko Budoyo Uncen Jayapura. Mana? Oh, kasih. Saya alumni Uncen. S2 saya dari Uncen, Pak. Salam buat seluruh Sivitas Akademika Uncen ya. Saya dengar kemarin Pak Rektor kita jadi PLT Gubernur. Ya, Papua apa? Papua Tengah. Oh ya, salam sama beliau kalau sempat ketemu. Selamat datang juga kepada rombongan Museum 1000
Baduga, Jawa Barat. Baik. Bandung ya. Oh iya, main. Sering saya ke Bandung dulu. Ya, Bandung dingin. Ya, terima kasih. Apalagi ke puncaknya itu loh. Ya, kalau ke Jakarta itu sering ke puncak bersama si dia. Ya. Bapak-bapak ini ketawa karena dia juga pernah berbuat. Beda-beda tipis sih dengan saya. Hanya mereka tidak mau mengakui, kalau saya akui saja. Betul, saya ya gentleman. Sampai saya bilang istri saya, kalau di rumah saya paling setia mah. Tapi kalau di luar ya jangan dulu. Oke, silakan. Lalu selamat datang kepada Museum Den Matamde Mamasa Sulawesi Barat. Mana? Sendiri Bu? Oh ya, berdua. Oh, okay. Kemarin Mamasa memborong ya juara 1 festival paduan suara. Ya, kalau lebih bagus iya, tapi kami juga sudah siap menghadapi Ibu. Ya, masa mau dibawa terus kerbau kami ke Mamasa? Ya kan? Ya, jadi bersiap, kasih tahu paduan suaranya lebih baik lagi karena kami sudah siap. Lalu selamat datang kepada rombongan museum dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari. Oke, selamat. Saya belum pernah ke Kendari. Mudah-mudahan ada agenda di sana undang saya. Ya, saya juga rindu mau lihat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu bahwa kegiatan seperti ini kita bertanggung jawab atas apa yang menjadi kekayaan komunal kita, kekayaan intelektual kita, untuk kita lestarikan kepada generasi kita. Ya, kita berdosa kalau kita tidak bertanggung jawab yang generasi sekarang untuk menjaga dan melestarikan apa yang menjadi kekayaan intelektual kita, kekayaan komunal kita. Ya, ini tanggung jawab kita bersama. Ya, dan tentu negeri kita ini, negara kita ini bisa semakin kaya, bisa semakin kuat kalau semua suku bangsa, semua suku-suku di daerah kita ini betul-betul menjaga dan melestarikan budaya masing-masing. Ya, karena apa? Karena ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa seluruh bangsa di dunia dikenal karena adat istiadatnya, karena budayanya. Kami di Toraja umumnya, Toraja Utara pada khususnya, tidak memiliki hutan yang bisa kita jual. Kami tidak memiliki tambang emas ada, tapi sudah berapa kali disurvei tidak memungkinkan karena katanya masih ya mudah kah, kurang kah. Tapi yang kami punya adalah SDM, kesehatan, pariwisata, ya infrastruktur. Itu yang kami miliki. Makanya di Toraja Utara ini sering kita tekankan kepada seluruh masyarakat supaya apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi saya harap kita semua jangan tinggalkan sampah di tempat duduk masing-masing. Ya, harus kita bertanggung jawab untuk menjaga. Karena sebuah daerah yang mendeklarasikan dirinya sebagai daerah destinasi wisata harus bersih, indah, rapi, tertib, nyaman orang yang datang. Dan saya yakin dan percaya pasti kalau Bapak Ibu pulang pasti akan cerita tentang Toraja Utara yang indah, bersih, rapi, nyaman. Bapak Ibu pasti nyaman. Percayalah, tidak ada yang bisa mengganggu buat Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang ganggu lapor ke saya. Ya, kita jamin itu. Dan jangan lupa, kalau Bapak punya tabungan di bank, ya, kalau Bapak punya uang di saku, saya minta tolong habiskan di sini semua. Habiskan. Jangan coba-coba bawa pulang. Tarik semua yang ada. Ya, supaya apa? Supaya ekonomi kami bergerak. Kalau Bapak Ibu tidak, ya bagaimana? Tapi yang jelas Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Bapak Ibu sudah nginap di hotel, kami dapat juga berkat rezeki dari pajak itu. Iya kan? Nanti Bapak Ibu pergi makan di warung, di restoran, ya kan? Bapak sudah menyumbang juga PAD kami, ya kan? Nah itu. Apalagi kalau ke tempat-tempat wisata kami pasti dimintai retribusi. Jangan lupa bayar.
kalau perlu Bapak bayar 4 kali lipat yang ada di karcis itu. Ya, saya kira itu. Ya, terus terang saya ini termasuk pencinta budaya. Makanya baru-baru kami selesai mengadakan festival budaya. Seluruh budaya-budaya kami yang sudah mulai punah, sudah tidak lagi dikenal, kami pertandingkan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, ya ternyata masyarakat rindu itu. Banyak yang komentar orang-orang muda, ternyata ada ya budaya kita. Ya inilah tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita. Dan di lapangan bakti kami akan ada pertandingan festival paduan suara tanggal 12 Desember dimulai 5 hari ke depan. Ada beberapa kontingen dari luar yang akan datang meramaikan dan sekaligus bertanding. Kami bagi 3 kategori. Kategori A itu profesional yang sudah pernah melanglang buana kemana-mana. Lalu ada kategori B, kategori C. Kenapa? Ya kami dari kecamatan-kecamatan, dari OPD, mana mungkin bisa bertanding dengan orang yang sudah ke Belanda, Prancis, Jerman, Italia, ya kan? Makanya kita kategorikan. Tetapi festival budaya ini, festival paduan suara ini kami rancang dalam rangka memberdayakan masyarakat kami. Semua kabupaten wajib ikut dan peserta dari setiap kontingen festival itu minimal 60 orang, maksimal 100. Kenapa? Kita mau melibatkan masyarakat semua supaya merasa ikut ambil bagian dan terlibat di dalamnya. Nah, itu tujuannya. Jadi, ya semua kecamatan wajib ikut. Kenapa? Supaya ibu-ibu jangan di rumah stres terus, urus anak, urus rumah tangga, urus suami. Sekali-sekali juga mereka tampil di panggung dan ditonton orang. Keren toh? Dan itulah keinginan ibu-ibu, kerinduan ibu-ibu. Makanya kita bapak-bapak ini ya harus dan wajib setiap penghasilan kita store sama istri semua. Jangan simpan di kantor, jangan simpan di celana yang tersembunyi. Karena apa? Rindu istri kita itu, apa yang kita hasilkan kita kasih semua. Nanti itu baru kita pelan-pelan cicil minta sedikit-sedikit sampai habis. Ya toh? Nah itulah kelakuannya laki-laki. Tapi tidak semua, tapi saya di dalam bagian itu. Ya, dulu di kantor itu, ya kalau gaji itu langsung masuk di rekening, tunjangan lain-lain. Tapi penghasilan dulu, saya kasih tinggal di laci meja, saya taruh di mana. Nah itu kelakuan saya dulu, termasuk beberapa orang ini. Ya toh? Iya, aduh. Kalau sembunyi itu bohong kamu itu, berdosa kamu. Ya kan? Yang tahu kan cuma Tuhan dengan kita, tak? Nah, betul tidak? Itu saya juga ini waktu muda agak bandel-bandel sedikit, tak? Tapi sekarang sudah tua, jadi saya sudah mulai bertobat karena kerjaan surga sudah dekat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu 3 hari ke depan ya kita bagaimana kita memamerkan kain-kain kita dari semua daerah, ya. Nah, tentu bahwa mari kita saling memberi mengisi satu dengan yang lain. Ya mungkin para pengrajin tenun di sini bisa banyak belajar dari teman-teman yang datang dari provinsi lain. Bagaimana sih semakin meningkatkan kualitas dari tenun itu, sehingga tentu ya kita harap itu akan kita saling mengisi, saling memberi. Ya diharapkan bahwa dengan pertemuan ini ya tentu kita harap ini adalah bagian dari kita memperkuat ekonomi kita, menggairahkan ekonomi kita, menggerakkan para UKM kita. Ya, saya yakin dan percaya mereka-mereka yang ada di sekitar pasti datang akan melihat. Nah ini tentu ya, akan menjadi kekuatan kita, apalagi kita tidak tahu resesi ekonomi, kita tidak tahu sampai kapan dan bagaimana. Ya. Alhamdulillah puji Tuhan COVID mulai melanda, ya kan? Ya kita harap ini seandainya COVID masih terus naik, tidak mungkin kita kumpul di sini. Makanya ya kalau pemerintah pusat kemarin menekankan bagaimana seluruh warga negara Indonesia ambil bagian berpartisipasi dalam ya memutus mata rantai COVID itu. Itu tanggung jawab kita bersama. Ya hari ini saya tidak pakai lagi masker karena saya sudah sehat. Saya sudah 3 kali divaksin sampai booster.
Dan ternyata kalau kita sudah divaksin booster, kita tambah kuat, tambah semangat. Akhirnya ibu saya itu susah tidur. Karena tambah kuat. Karena vaksin booster itu sendiri. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak mau lama-lama. Ya, nanti Bapak Ibu bosan mendengar apa yang saya sampaikan. Yang jelas kami bangga, kami senang, ya, atas nama pemerintah, atas nama masyarakat Toraja Utara, berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih. Dan setelah pulang ke daerah Bapak Ibu masing-masing, saya harap dijadwal untuk kembali lagi di sini. Dan ajak semua keluarga untuk datang ke sini lagi. Sehingga ya kami semakin banyak dikunjungi. Ya, potensi daerah kami yang bisa menjadi kekuatan ekonomi kita, kami dari PAD adalah pariwisata. Ya, pariwisata. Dulu waktu saya masih sekolah, Pak, Bapak Ibu, percaya atau tidak, ini kami capek melihat bule di sini jalan. Sepanjang jalan. Kami kedua setelah Bali. Tapi setelah COVID ini, aduh, minta ampun mama yo. Dulu kami capek hitung bule lewat. Tapi sekarang kami lagi capek menunggu bule lewat. Iya, berarti kurang.